أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بنعمة فمن الله. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha bin nubuwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasyidah ala min hajjin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'izzati la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnain. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah sebagai pengawalan majelis ilmu kita yang insyaallah dipenuhi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu fardun, wajib. Ya. Kalau di dalam riwayat yang lain itu minimal itu 1 pekan sekali menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis yang lain menunjukkan betapa pentingnya thalabul ilmi. Sampai-sampai kalau kita ini melewati majelis ilmu, kita diperintahkan untuk singgah, ya kan? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlis zikir. Dalam hadis itu dijelaskan barang siapa yang melewati taman-taman surga, farta'u, maka dia singgah, gitu kan? Kemudian sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah? Apakah yang disebut taman-taman sorga itu wahai Rasul? Kata Rasul, majelis zikir atau majelis ilmu. Kemudian yang disebutkan, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang majelis ilmu itu yang seperti apa? Maka kita juga harus memahami dengan utuh. Kata para ulama dulu menjelaskan tentang majelis zikir atau majelis ilmu itu
yang di dalamnya menjelaskan semua tentang halal haram, bainama kulla halalin wa haramin, menjelaskan semua tentang halal haram, termasuk perkara-perkara muamalah, ya kan, semua perkara muamalah, semua perbuatan manusia. Kalau majelis itu tidak menjelaskan semuanya, maka mafhum mukhalafahnya dia tidak termasuk seperti taman-taman surga. Nah, tentu kenapa kita diwajibkan menuntut ilmu? Yang pertama tentu supaya kita ini memahami bagaimana Islam secara keseluruhan. Apa itu kewajiban, apa itu larangan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita ini mungkin sebagian itu memahami Islam itu hanya sebagian-sebagian, atau bisa dikatakan hanya parsial saja. Kalau kita memahami Islam itu sebagian, maka pasti pengamalannya juga sebagian. Nah, ini khobar dari Rasulullah SAW kurang lebih 14 abad yang lalu. Dijelaskan an Rasulullah SAW, la yunqadunna ural Islam urwatan. La yunqadunna, bahwa penjelasannya itu betul-betul sangat tegas. Di situ ada lam taukid dan juga nun taukid. Maknanya sungguh pasti akan terjadi. Apa yang terjadi dari umat Islam ini? Terlepasnya ikatan-ikatan Islam. Ural Islam urwatan. Sehelai demi sehelai, selembar demi selembar, ikatan Islam itu, syariat Islam itu akan terlepas dari kaum muslimin. Setiap ikatan itu terlepas, maka umat Islam akan berpegangan ikatan selanjutnya. Fakullamang taqadat tasabbasan nasu billati taliha. Jadi kalau ikatan pertama lepas, dia akan berpegang ikatan selanjut dan seterusnya. Nah, tentu sebagai seorang muslim, ketika kita membaca hadis ini, kita harusnya khawatir, takut. Kenapa? Ternyata khobar dari Rasulullah itu sungguh mengejutkan. Yang terlepas pertama itu wa awwaluhunna naqdun al-hukmu. Dan yang terlepas pertama dari kaum muslimin itu adalah al-hukmu. Apa itu? Pemerintahan. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir itu hanya salat. Terkadang banyak juga kurang tepat cara memahami hadis ini. Seolah-olah hadis ini perintah ketika ikatan itu terlepas, Rasul memerintahkan agar memegang erat ikatan yang paling terakhir. Padahal kan tidak. Nah, itu kan. Jadi kita bukan diperintahkan wa akhiruhunna as-shalah. Jadi bukan diperintahkan untuk memegang ikatan yang terakhir. Kalau kita membiarkan ikatan yang pertama itu lepas, maka bisa jatuh kepada Jabariyah. Padahal di satu sisi dia mengaku ahlu sunnah. Nah, itu berarti ada pembiaran. Kalau kita ini membiarkan ikatan yang pertama itu terlepas terus-menerus, dan kita tidak mau berusaha untuk menyimpulnya, maka banyak sekali kewajiban dari Allah itu yang terlantar. Kalau kewajiban itu tidak dijalankan, pasti berdosa. Apalagi tentang keharaman. Nah, itu. Maka itu sebagai seorang muslim pentingnya ya kita memahami Islam itu secara keseluruhan, baik perintah maupun larangan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat ke-12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim.
Coba kita perhatikan ayat ini. Bahasanya itu mengerikan Allah. Betapa mengerikannya. Andaikan kalian tahu, orang-orang yang berdosa itu nanti mereka berjalan ke hadapan Rabbnya dengan menundukkan kepalanya. Baik, kita lanjut. Khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat kemudian diabadikan di dalam firman yang mulianya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-12. Bahasanya itu menghentakkan. Seorang muslim mukmin ketika membaca ayat ini pasti dia takut. Kalau tidak takut berarti bermasalahlah imannya. Karena yang disebut itu ya, alangkah mengerikannya. Andaikan kalian tahu orang-orang yang berdosa, berarti kita harus memahami dosa itu apa, kemudian apa jenis dosa itu. Karena Islam sampai kepada kita ini dalam perspektif barat yang sekuleristik, pemisahan antara agama dengan kehidupan, fasluddin anil hayah. Maka kemudian perkara dosa itu yang dipahami hanya satu jenis dosa, betul nggak? Kalau ditanya ada berapa jenis dosa, paling jawabannya cuma satu, benar nggak? Dosa besar dan dosa kecil. Itu yang dipahami. Kemudian sering kita dengar bahasa-bahasa di luaran sana itu, kalau kita ini belum bisa taat, minimal jangan buat dosa, betul nggak? Lalu dosa yang dipahami itu dosa yang seperti apa? Kalau seolah-olah kalau dia tidak pernah melakukan zina, dia tak berdosa. Saya tak pernah berzina, saya tak pernah mencuri, saya tidak pernah berjudi, saya tidak pernah miras, minum khamar. Jadi seolah-olah dia bersih dari dosa. Saya ini sudah sholat, tiap Ramadan saya saum. Jadi seolah-olah dia ini bersih dari dosa. Inilah pengaburan-pengaburan makna yang dilakukan oleh orang-orang sekuler. Maka itu orang yang sudah sholat, yang sudah saum, apalagi dia ini punya uang untuk haji umroh, maka dia akan merasa nyaman, seolah-olah dia sudah selesai menjalankan agama Islam. Benar nggak? Majelis ilmu itu tidak terlalu penting, ya kan? Kenapa? Karena dia merasa tidak berdosa. Mari kita pahami satu ayat tadi, satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan dosa. Ini yang harus kita kaji. Ternyata menurut para ulama, dosa itu ada 3 jenis. Yang pertama, dosa jenis pertama itu adalah dosa karena kesalahan diri sendiri. Nah itu. Dulu nggak sholat, meninggalkan sholat, itu namanya kesalahan diri sendiri. Dia nggak pernah puasa Ramadan, itu namanya kesalahan diri sendiri. Dia pernah mencuri, dia pernah minum khamar, itu namanya kesalahan jenis pertama yang dilakukan dirinya sendiri. Dan kita tidak perlu ragu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di berbagai riwayat baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sarana untuk menghapus dosa. Tetapi karena maklumat sabiqah yang minim yang dipahami oleh umat Islam tentang penghapusan dosa, seolah-olah semua dosa itu bisa dihapus dengan istighfar. Benar nggak? Bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Maka setiap memasuki bulan Ramadan, semua umat Islam ya kan, yang ada imannya walaupun sedikit,
dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghapus semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dari masa lalu. Benar nggak? Yang tidak pernah membaca Al-Quran, dia akan membaca Al-Quran. Itu bagian dari upaya kesungguhannya untuk menghapus dosa. Karena ini memang sarana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan. Berapa lama lagi? Berapa bulan lagi? 2 bulan. Sudah berdoa dari sekarang. Minta dipanjangkan umurnya supaya bertemu bulan Ramadan. Pertanyaannya, dalam hadis Rasul tadi dijelaskan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa, ya kan, hadis ini kan familiar kan, sebulan penuh Ramadan itu pasti ustadz-ustadznya itu menyampaikan hadis ini. Hadis ini nggak usah dihafal, dia akan hafal sendiri, asalkan sebulan penuh dia datang ke masjid. Karena kalau bulan Ramadan itu mendadak soleh semuanya. Yang masjid nggak ada kajian, langsung buat kajian, benar nggak? Musola nggak pernah buat kajian, ketika Ramadan dipenuhi kajian. Yang biasanya cuma seminggu sekali, ini setiap malam. Bahkan ada yang buat kajian subuh, ada yang buat kajian zuhur, ada kajian tengah malam qiyamul lail. Semua itu adalah upaya kesungguhan dari umat Islam. Dia ingin sekali dihapus semua dosa. Kemudian ayatnya juga, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua kalau ditanya umat Islam hafal. Pertanyaannya, hadis tadi itu ma taqaddama min zambi, apakah benar-benar menghapus semua dosa? Ya. Dosa jenis pertama, dosa jenis kedua, dan dosa jenis ketiga. Dosa jenis kedua itu apa? Kalau dosa yang pertama, jenis pertama itu dosa karena kesalahan sendiri. Yang kedua, dosa karena kesalahan kepada orang lain. Apakah benar puasa Ramadan ini menghapus semua dosa, baik dosa jenis pertama atau dosa jenis kedua? Tentu harus dikaji, didudukkan. Pernah nggak ini dijelaskan di kajian-kajian Safari Ramadan? Tentang pendalaman hadis tadi itu, pernah nggak? Tidak. Berhenti sampai di situ. Ma taqaddama min zambi, akan diampuni semua dosa-dosanya dari masa lalu, asalkan syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya itu? 2, imanan wahtisaban, iman dan juga ihtisab. 2 syarat itu harus terpenuhi, baru ma taqaddama min zambi, diampuni semua dosa-dosanya. Tentu harus didudukkan. Karena di situ ada huruf ma. Kalau ulama ahli nahu, dia kalau menemukan huruf ma itu dia khawatir, karena itu maknanya banyak, bisa umum, bisa khusus. Nah itu. Tentu mengkajinya dengan kaidah usul. Dalam kaidah usul itu dijelaskan dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilul taksis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya. Ma lam yarid dalilul taksis, selama tidak ada dalil yang mentaksisnya. Pertanyaannya, tentu harus kita cari dalil taksis, ada tidak? Dalil yang mentaksis tadi itu, ma taqaddama min zambi tadi itu ada tidak? Kalau tidak ada, berarti aman, berarti benar. Semua dosa itu akan diampuni. Ternyata tidak. Ternyata ada dalil yang mentaksis. Hadisnya sangat panjang sekali. Ya. Kita lewatkan terus. Ya. Ini dia.
Ini dosa itu tiga macam. Dosa karena kesalahan diri sendiri, dosa karena kesalahan kepada orang lain, yang ketiga dosa karena kesalahan orang lain. Pernah nggak kita dengar ini? Orang yang lain berbuat dosa, kita yang kena. Nah, nanti kita kaji. Dosa kedua dan ketiga sudah terlupakan, nggak pernah dikaji nih. Nyaris jarang sekali yang mengkaji dosa jenis kedua dan ketiga. Itulah membuat umat Islam itu nyaman dia. Makanya umat Islam itu terpuruk terus menerus itu apa? Karena perkara ini nggak clear dia. Ya kan? Orang yang nyaman itu apa? Karena tercukupi semuanya. Nyaman urusan akhirat itu ngerasa apa? Karena ngerasa sudah dapat sorga itu, maka dia nyaman. Nggak mau melakukan yang lain. Dia sudah puas dengan ibadah ritualnya. Itu yang disebut nyaman. Thalabul ilmi nggak mau, apalagi dakwah. Nah, ya. Baik, kita dudukkan, kita kaji secara mendalam. Ini sudah kita hapus, sudah kita bahas tadi dalilnya. Ini kaidahnya. Apakah puasa Ramadan dapat menghapus semua dosa? Tentu harus dikaji secara mendalam. Nah, ini kaidah usulnya yang saya bacakan tadi. Dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilul taksis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentaksis atau yang mengkhususkannya. Pertanyaannya, ada tidak dalilnya? Ternyata ada, hadisnya sangat panjang sekali. Ya. Hadis Rasulullah SAW dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah muncul dosa jenis kedua, dosa karena kesalahan kepada orang lain. Hati-hati. Ini dia hadisnya sangat panjang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'dama alaihi ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Mari kita dalami. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, ya, bertanya kepada para sahabat. Nah itu. Qala atadruna mal muflis. Wahai sahabat, kalian tahukah siapa orang yang bangkrut itu? Mendengar kata bangkrut itu takut nggak kita? Dengar kata bangkrut pasti takut. Yang pengusaha bangkrut, takut nggak? Takut. Kita semua, ya, bangkrut. Yang semuanya ada, tiba-tiba habis semua, tak ada. Yang biasanya punya rumah, rumahnya tak ada. Motor tak ada, habis semua. Takut nggak? Pasti dikhawatirkan, ditakuti oleh semua manusia. Itu perkara dunia. Maka jawaban Rasul itu apa? Jawaban para sahabat, qalu al-muflisu finna man la dirhama lahu wala mata. Ada sahabat yang menjawab, menurut kami wahai Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tak punya dirham wala mata, dan tak punya apa-apa. Dirham itu uang kecil dulu zaman Rasul. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Ternyata yang disebut bangkrut tadi itu, kemudian penjelasannya itu dengan kalimat yang sangat tegas. Diawali dengan kalimat takkid. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku, min ummati. Yang disebut itu umatnya. Kita ini umatnya enggak? Berarti yang dimaksud Rasul itu siapa? Kita. Jadi kalau membaca hadis itu begitu. Yang dimaksud itu kita, karena kita ini umatnya. Ini warning dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu.
min ummati, dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti datang di hari kiamat, bisolatin, dia membawa pahala solat yang penuh, wasiyamin, dia membawa pahala saum yang penuh, wazakatin, dia juga membawa pahala zakat yang penuh. Bila perlu hajinya penuh, umrohnya penuh, infak sodakonya penuh, tapi Rasul katakan bangkrut. Ngeri tidak dengar hadis ini? Pertanyaannya, sholat kita penuh nggak? Ada yang berani mengatakan sholatnya diterima? Enggak. Saumnya penuh. Ada yang saumnya penuh? Saum fardu, saum sunnah, semua dikerjakan. Ada yang penuh saumnya? Tidak. Zakatnya penuh? Hajinya penuh? Umrohnya penuh? Infak sodakonya penuh? Tak ada. Yang penuh saja Rasul sebut dia bangkrut, apalagi kita yang tak jelas ibadah kita ini diterima atau tidak. Ngeri nggak? Ngeri. Keringatan saya baca di sini. Kenapa? Ini bicara kepada kita semua, nggak perlu tengok kanan kiri, karena hadis ini kepada setiap umatnya Rasulullah. Lisan kita ini bersolawat, mengaku cinta kepada Rasul, ya kan? Ada warning, ada kabar buruk dari Rasul, masa kita nggak takut? Bangkrut. Kok bisa bangkrut? Kesalahan apa? Dosa apa yang dilakukan sehingga bisa membangkrutkan semua amal tadi yang penuh tadi? Ini baru clear. Kalau kita ini belum tentu amalan kita ini penuh, baru cocok mengatakan jangan sampai kita terjerumus kepada dosa jenis kedua ini. Nah, itu baru clear. Nah, itu. Dosa apa itu yang disebut oleh Rasul? Wa ya'ti qad satama haza. Dosa satama. Apa itu? Dosa menghina orang lain, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Hati-hati. Ingat-ingat kalau ada orang yang pernah dicaci, direndahkan, ya kan? Dihina. Ingat. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Dosa jenis kedua ini tak bisa diistighfari, tak bisa ditaubati, dalam tanda kutip. Bayangin, astagfirullah, astagfirullah, sholat taubat, ya Allah ampun ini. Tidak dihapus oleh Allah. Ngeri tidak? Ngeri. Kalau baca hadis ini pasti nggak nyaman kita. Akan berupaya untuk menjadi lebih baik. Nah, itu. Ini berlaku kapan? Kepada seluruh manusia kalau dia sudah balik. Jangan dikira saya masih SMP Ustaz, baru kelas 2. Seolah-olah tidak kena dosa. Tidak. Semua manusia kalau sudah balik, dia sudah tercatat semua perbuatannya. Nah, itu. Makanya harusnya sebelum balik ini harus sudah clear nih. Seharusnya sebelum balik itu sudah dikaji, sudah paham dia. Maka ketika dia sudah balik, dia tak melakukan ini, terfilter dia. Tapi hari ini tidak, ya kan? Kenapa kalau masih muda diajak ngaji? Masih muda. Nantilah kalau sudah tua, bener ya? Jadi dia menumpuk dosa yang banyak dulu, baru dia ngaji. Nah itu kenapa? Karena penjelasan tentang hadis puasa tadi itu tidak clear. Jadi seolah-olah semua tentang dosa itu bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Ini dalil yang mentaksisnya. Wasiyamin. Kalau hadis yang pertama tadi apa? Puasa menghapus semua dosa. Tapi hadis ini kebalikannya. Dosanya akan menghabisi pahala puasa. Bukan hanya pahala puasa, pahala sholat, zakat, haji, umroh, infak, sodako, dan seterusnya. Makanya ini harusnya sudah selesai sebelum kita balik. Kemudian yang kedua adalah dosa waqaza pahaza, dosa qazab, dosa memfitnah.
menebar hoak. Hari ini gampang sekali umat Islam melakukan dosa jenis kedua, caci maki, bener nggak? Gampang kan? Dianggap ini tidak dosa, sehingga umat Islam itu gampang, lisannya itu betul-betul ringan sekali memaki saudaranya, merendahkan saudaranya. Ini hadis kedua yang disebut Rasul itu bisa membangkrutkan. Ini justru dilakukan dengan sangat mudah oleh setiap muslim. Yang pertama, menghina, mencaci maki, merendahkan. Itu hampir kita dengar setiap hari. Benar nggak? Kadang bukan hanya orang awam yang melakukan, para da'i. Benar nggak? Sedih nggak kita? Da'i saling merendahkan. Hah? Berbangga-bangga dengan alumninya, saking merendahkan. Alumni kami yang terbaik. Yang sono juga ngomong begitu, alumni kami yang terbaik. Ini yang melakukan ini bukan hanya orang awam saja. Hah? Bayangin, ngeri tidak? Belum lagi fitnah, dosa kozab ini, fitnah. Gampang sekali hari ini menebar fitnah, sesat. Wah, contoh, jangan ikut majelis itu sesat. Padahal dia nggak tahu yang sesat itu yang mana, yang benar itu seperti apa, nggak tahu. Standar kebenarannya dia nggak tahu, tetapi sudah menjustifikasi orang, benar nggak? Diajak duduk ngaji nggak mau, tapi terus menuding sesat. Ini bangkrut. Ya. Bagaimana cara menghapus dosa ini? Bisa nggak dengan istighfar? Dengan taubat? Tak bisa. Ora iso. Ora mempan dihapus dengan istighfar. Harus minta maaf. Jadi kalau ada orang yang pernah kita caci, kita hina, kita rendahkan, dia harus minta maaf. Cara menghapus dosa jenis kedua ini namanya muamalah. Dia harus datangi orang yang pernah dia caci, minta maaf. Kalau nggak mau dia minta maaf, bagaimana cara menyelesaikan? Ngeri, lihat lanjutannya tuh. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Kalau nggak mau kita selesaikan di dunia, nggak mau minta maaf di dunia, fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Akan dipotong nanti amal-amal kebaikannya. Pahala sholatnya nanti dipotong. Ketika hari hisab besok, itu semua orang interupsi, dipotong. Dia ditanya, dia melakukan ini, dia pernah merendahkanku, dia pernah mencaciku semasa di dunia, tapi dia nggak pernah minta maaf. Dipotong. Itu maka Rasul sebut bangkrut. Fitnah juga begitu. Maka jangan gampang lisan kita ini menjustifikasi sesuatu yang kita belum paham. Hati-hati, dijaga lisan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Wa akala mala haza. Dosa tentang harta. Riba. Tak mau berhenti dari riba. Na'udzubillah min zalik, mengatakan riba itu tak dosa. Dia katakan sama itu. Allah katakan wa ahalallahu bai'a wa harram riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Terus dia bilang enggak, sama saja. Jual beli sama riba itu sama-sama halal. Nah, itu. Siapa yang enggak terjerat riba hari ini? Semua manusia hari ini terjerat riba. Kenapa terjerat riba? Karena sistem ekonomi kita ini memang sistem ribawi. Jantung penggeraknya kapitalis itu riba. Sehebat apapun kita menghindar dari riba, tetap saja terkena debu riba. Bayang. Hari ini
Sulit beli motor baru, beli kendaraan baru cash itu kan sulit, dipersulit. Kalau di Jawa kata teman saya nggak bisa, dia harus kredit. Dipaksa masuk neraka. Hah? Dengan kecepatan tinggi. Ya, gitu. Hah? Dengan kecepatan tinggi dia masuk neraka hari ini. Ya Allah. Kemudian apa? Mengambil hak orang lain. Nah, ini yang paling mengerikan. Hah? Korupsi. Itu. Mengambil hak orang lain. Nah, itu. Cara tobatnya bagaimana? Koruptor itu kalau tobat bagaimana? Cukupkah dia tobat istighfar, sholat taubat, kemudian naik haji, tawaf, diampuni semua dosanya? Benar nggak? Apa benar begitu? Tidak. Kalau mau tobat dari harta ini, ya ada yang pejabat di sini. Ini hadisnya nih, ini bukan saya ngomong. Saya meneruskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejabat korupsi. Jadi kalau dia tobat, hartanya harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau tidak, fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Ini paling ngerikan. Bupati korupsi, ya, wali kota korupsi, gubernur korupsi, presiden korupsi, itu bangkrut nanti. Ya. Jadi dari zamannya Soekarno sampai Jokowi itu, kalau ya ini kan disiarkan ini ya. Kalau korupsi, saya bilang kalau nggak korupsi ya udah nggak apa-apa, ojo ribut. Kalau korupsi, saya bilang kan bisa bangkrut. Bagaimana kalau tobat? Harus dikembalikan, dihitung gaji dia selama dia menjabat. Nah, semoga didengar oleh pejabat nih. Nah, hitung. Wali kota misalnya, bupati, gubernur, presiden, berapa gajinya? 1 bulan, berapa periode dia mimpin? Tinggal kalikan. Berapa di total, kemudian dipotong biaya hidupnya. Berapa biaya hidupnya? Misalnya dia jabat 10 tahun. Wah, dipotonglah. Di total gajinya berapa, kemudian dipotong dengan biaya hidup dia 10 tahun sekeluarga. Hah? Di total ternyata minus 10 juta. Tapi hartanya banyak, rumahnya di mana-mana, kebunnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana, istrinya. Kebunnya di mana? Bagaimana kalau dia tobat? Semua hartanya itu harus dikembalikan. Kalau dalam Islam, negara itu memberikan dia subsidi untuk dia tinggal. Berarti dia harus siap-siap tinggal di rumah RSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjor. Selonjor tau gak? Meluruskan kaki. Saking kecilnya rumah itu. Ini risiko kalau mau tobat. Jadi jangan dikirain tobat itu gampang. Gitu. Tidak, berat. Kemudian yang keempat, dosa wasafaka dama haza. Dosa menumpahkan darah. Dosa menghilangkan nyawa orang lain. Dosa membunuh. Nah itu. Ya. Bagaimana cara menghapus dosa ini? Dia harus dikisos. Kalau keluarganya memaafkan, dia harus bayar diat. 1 diat berapa? Berapa go? 1000 dinar. 1000 dinar itu kok dirupiahkan berapa sekarang do? Berapa do? Banyak Ustaz itu. 4 miliar lebih. Berarti kalau dia pernah membunuh 1 orang, kalau dia tobat, dia harus dikisos. Kalau keluarganya memaafkan, dia harus bayar diat 4 miliar. Tapi kita lihat, disuguhi tontonan yang betul-betul memanipulasi. Tontonan yang menyesatkan. Antum tahu? Yang membunuh Laskar FPI 6 orang itu,
Itu kan diponis bebas. Kemudian pembunuhnya sujud syukur. Nyambung nggak itu? Paham nggak tentang syukur sebenarnya itu? Siapa yang ngajari itu? Kalau dia nggak selesaikan di dunia, pasti diselesaikan di akhirat. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Bayangin. Di dunia boleh dia bebas, di akhirat bisa nggak? Tidak bisa. Nah, itu. Kenapa? Dosa ketiga dan keempat ini bisa membuat manusia itu kekal abadi di neraka. Ya, dalilnya itu apa? Wa man ada faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah sendiri yang mengatakan tentang menghilangkan nyawa orang lain. Satu orang saja, dalam hadis Rasul tadi itu apa? Membunuh satu nyawa dengan cara yang tidak hak, bukan karena dia membuat kerusakan, itu dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia di atas muka bumi. Antum bayangkan itu. Berapa miliar penduduk bumi ini? 8 miliar. Berarti membunuh satu orang sama seperti membunuh 8 miliar manusia. Nggak main-main ini dosanya. Ngeri nih. Bangkrut. Kemudian yang kelima, wadoro bahaza. Dosa memukul, menyakiti, menyiksa. Nah, menyiksa berarti dia harus balas disiksa. Kalau dia nyiram air keras, siapa yang disiram air keras itu? Novel Baswedan. Sebelah matanya rusak. Berarti dia cara menyelesaikannya dalam Islam, dia gantian disiram air keras mata sebelahnya. Kalau dia nggak mau atau keluarganya maafkan, dia harus bayar diat. Satu diat 1.000 dinar, setengah diat 500 dinar, berarti 2 miliar lebih. Hah? Ya, setengah mata. Itu kan? Itu dia. Jadi kalau pernah menendang, pernah mukul, itu harus datang minta maaf ini. Datang minta ikhlaskan. Karena kalau nggak diselesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Lalu kemudian kalau amalnya itu habis, semua amalnya habis, pahala sholatnya habis, saumnya habis, zakatnya habis, haji umrohnya habis, infak sodakohnya habis. Hari ini ada orang yang nyaman beramal cuman mengandalkan umroh. Haji ada itu. Amalannya mengandalkan itu. Dikuliti hadis tentang itu. Diakal-akali. Nah, gitu. Soalnya kalau menjalankan itu semua sudah masuk surga. Dapat dispensasi. Boleh meninggalkan kewajiban yang banyak itu. Benar gitu. Ngaji itu yang benar gitu loh. Kalau sudah umroh haji, seolah-olah sudah boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Siapa yang punya otoritas begitu? Nah, itu ya. Berarti kalau sudah habis, dibalik. Fa'in faniyat asanatuhu qabla ayu'doma alaih. Kalau sudah habis amal kebaikannya, sudah dipotong semua habis, ternyata yang interupsi nanti di yaumil qiyamah itu masih banyak. Orang yang menuntut itu masih banyak. Dibalik. Ukhiza min khotoyahum faturihat alaih. Dosa-dosa orang yang tadi itu, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia ambil haknya, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia siksa, itu dosanya itu diambil, dikasihkan kepada orang yang melakukan tadi. Yang paling mengerikan, ditutup hadis ini dengan thumma turiha finnar. Tahu nggak? Kemudian mereka itu diseret dengan wajah telungkup. Diseret itu dicampakkan ke neraka. Ini kan menunjukkan betapa murkanya Allah, betapa marahnya Allah tadi. Diseret dengan wajah telungkup.
Pernah dengar hadis ini di kajian-kajian? Nggak pernah. Makanya gampang nyaci maki, gampang fitnah. Nah, ini dosa jenis kedua. Masih sanggup? Ini baru mukaddimah ini loh dosa ini. Kita belum bahas inti dari dosa ini. Masih kata pengantar dosa. Sudah membuat keringatan. Bagaimana inti dari dosa yang kita masuk dosa ketiga, itu disebut dengan dosa investasi. Antum tahu investasi kan? Investasi itu, orang yang invest itu dia nggak perlu melakukan apa-apa, cukup diam di rumah, dia akan mendapatkan hasil, iya kan? Antum punya uang, kemudian antum investkan, antum kan nggak perlu kerja kan? Antum kerja antum cuma tiduran, ngopi, pelesiran, jalan-jalan. Kalau yang kita investkan tadi itu berhasil, kita akan dikirimi hasil. Kalau rugi, kita juga dapat kerugian, itu namanya investasi. Suka tidak suka, seluruh umat Islam itu ketika dia sudah balik, dia jadi investor. Dia otomatis jadi investor. Semua manusia kalau sudah balik, dia jadi investor. Berarti kalau ada orang melakukan, dia akan dapat. Kalau ada kebaikan, dia dapat kebaikan. Kalau keburukan, dapat keburukan. Nggak perlu ngapa-ngapai, cukup diam saja. Cukup zikiran saja di masjid, sholawatan. Sholawatan, zikiran, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, maka kita dapat dosa. Baik, kita buka. Apakah dosa investasi tadi ini? Ini intinya. Tahu ini? Gambar apa ini? Tengkorak. Tengkorak. Jika ada orang yang meninggal kemudian jenazahnya tidak diurus, siapa yang berdosa? Contoh misalnya, kita di majelis ini. Ada yang meninggal, siapa yang mau jadi contoh? Siapa mau jadi contoh? Kita mati malam ini. Gak ada yang berani. Tiba-tiba ada satu jamaah, antum nggak jadi contohnya? Siapa nama antum? Nopri. Kita asik pengajian, tiba-tiba Nopri berubah, mati, meninggal. Kita semua pergi lari, pulang masing-masing. Jenazahnya ditelantarkan, nggak dikebumikan. Siapa yang berdosa? Semua kita yang berdosa. Yang paling berdosa duluan siapa? Yang paling dekat. Itu tempat yang paling dekat, dia yang pertama berdosa. Ini tentang fardu kifayah. Itu, ya kan? Wari semua. Bisa nggak ini ditaubati? Istighfar, diampuni nggak dosa kita? Jenazahnya dibiarkan, tapi kita di rumah istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kami menelantarkan jenazahnya. Nopri ya Allah. 100 rakaat kita sholat, diampuni nggak dosanya? Tidak. Ditelantarkan terus. Besok begitu lagi, kita istighfar lagi. Sholat taubat lagi, minta ampun. Diampuni nggak oleh Allah? Tidak. Terus. Besok gitu lagi. Sampai jadi tengkorak dia. Ditelantarkan. Bisa nggak diampuni nih, ditaubati? Dosa fardu kifayah ini, tak bisa. Kapan gugurnya? Nah, kalau jenazah itu diselenggarakan, itu kan, diurus dengan sempurna, barulah gugur. Ini bicara bukan hanya di satu tempat. Ini tidak bertempat dan ruang dan waktu. Kalau jenazah yang di sini meninggal kemudian dibiarkan,
kemudian sepekan baru ini membiarkan, maka sepekan baru ini berdosa. Kemudian seluruh masyarakat Pekanbaru ini membiarkan saja, nggak mau ngurus, maka seluruh rakyat Riau berdosa. Rakyat Riau diam saja, maka se-Indonesia berdosa. Se-Indonesia diam, maka seluruh dunia berdosa akibat menelantarkan satu jenazah. Paham ya? Ini tentang fardu kifayah. Ternyata, ya kan, kita kan habis beliau apa tadi itu kan, meninggal kan pulang semua, ya kan, pulang. Saya ingat, oh ini kan dosa nih, saya balik, ya kan. Rupanya tengah jalan saya nyusul juga, mati juga. Nah itu. Jadi semua itu berdosa, yang diampuni dosanya siapa? Saya sendiri. Karena saya terpaksa. Saya balik lagi ingin menyelenggarakan. Walaupun belum sempurna terlaksana, tapi sudah ada niat berupaya, tapi di tengah jalan ajal sampai. Maka gugurlah kewajiban saya. Tapi yang lain tidak berdosa. Nah ini kan. Ini namanya tentang fardu kifayah. Berarti mungkin nggak bisa ditaubati, nggak bisa istighfari. Tentang fardu kifayah. Ini seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Insya Allah umat Islam sudah paham. Fardu kifayah itu apa? Yang ditahui ngurus orang mati, ya kan? Yang dipahami oleh umat Islam hari ini, fardu kifayah itu cuman ngurus orang mati. Orang hidup? Jadi orang hidup nggak perlu diurus. Yang diurusnya hanya orang mati. Padahal 90% fardu kifayah jadi itu. Nah, kok cuman satu yang dipahami? Makanya tidak ada satupun umat Islam yang berani meninggalkan fardu kifayah tentang pengurusan jenazah. Ada nggak? Tak ada satupun. Lihat Pak Irham ini ketua di sini kan. Wah, dibuat SKM. Saking tahu kewajiban kalau nggak diurus berdosa. Begitu maklumat tadi itu. Kalau kita pahami, maka kita akan mengupayakan ya semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan fardu kifayah, benar nggak? Supaya tidak terlantar. Begitulah upaya dari umat Islam kalau dia paham. Pertanyaannya, apakah cuman ngurus orang mati saja fardu kifayah? Kita buka satu persatu. Jangan terlalu tengok gambarnya, ini saru. Jika ada orang berzina, siapa yang berdosa? Yang berzina lah Pak Ustadz. Ngapa pula? Kami ini orang soleh, orang pengajian kami ini Pak Ustadz. Dia yang berzina, dia yang berdosa. Apa pula? Kami anak-anak soleh, benar kan? Saya pernah menjelaskan ini, ada temannya Ridho dulu komplain. Kan dia yang berbuat Ustaz, dia yang berdosa, ngapa pula kami? Cuman saya belum menjelaskan ayatnya. Saya belum menjelaskan ayatnya waktu itu. Ya. Nah, benar atau tidak? Ketika ada orang berzina, hanya orang yang berzina berdosa. Ya. Harus dikaji. Kita ini beragama ikut mau kita sendiri atau ikut yang menciptakan agama? Hah? Kita beragama ini ikut siapa? Ikut maunya siapa? Ikut hawa nafsu kita atau ikut yang punya agama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita beragama harus mengikuti maunya Allah, bukan maunya kita. Hari ini orang beragama itu maunya dirinya sendiri. Enggak apa-apa lah Ustaz, ya. Yang penting kami ini enggak nyakiti hati orang. Itu namanya beragama maunya sendiri. Saya memang enggak pernah ke majelis ilmu Ustaz, tapi saya enggak pernah menyakiti orang sih. Bener enggak? Saya, apalagi akhwat nih kan, saya memang enggak nutup aurat. Saya enggak pakai kerudung, enggak pakai jilbab, tapi saya jaga hati. Perintahnya itu nutupi badan, bukan hatinya yang ditutup. Gimana ngerudungi hati? Nah itu kan begitu kan?
kampanyenya kan. Jadi kalau sudah berbuat baik, itu nggak perlu beragama lagi katanya. Di Jakarta ngeri. Kampanye yang begitu, banyak orang murtad. Banyak orang menjadi ateis. Jakarta itu ngeri sekali. Banyak orang yang muslim dulu jadi ateis sekarang. Karena kalau sudah baik, ngapain kita beragama katanya. Nah, jadi dia nggak memahami standar baik itu seperti apa. Standar buruk itu seperti apa. Standar benar itu yang seperti apa. Yang salah seperti apa itu nggak punya standar. Nah, hari ini umat Islam itu beragama itu maunya dia sendiri. Nggak ngikut maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kita dudukkan. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Tentu kita harus ngikut maunya Allah. Apa maunya Allah? Siapa yang dimaksud? Yang berdosa itu siapa? Harus menurut Allah. Seluruh umat Islam berdosa. Dalilnya mana? Buka surat An-Nur ayat kedua. Nah ini. Buka surat An-Nur ayat kedua. Perhatikan. Satu ayatnya, az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Coba, ini perintahnya kepada siapa? Az-zaniyatu waz-zani fazlidu. Perintahnya kepada seluruh kaum muslimin. Fazlidu, ada waw dan alif sukun. Mukhatabnya orang kedua jamak. Kalau yang diperintah satu orang, pasti fazlid saja. Fazlid berarti perintahnya satu orang. Karena fazlidu berarti yang diperintah itu seluruh kaum muslimin. Kalau ada orang yang berzina, wanita berzina, laki-laki berzina, maka yang diperintah wahai kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin diperintah fazlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Yang diperintah itu seluruh kaum muslimin untuk menderah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali derah, 100 kali cambuk. Pertanyaannya, sudah dilakukan belum? Belum. Ada nggak orang yang berzina? Duh, kalau banyak berarti banyak dosa kita ini. Banyak ya? Masya Allah. Hah? Balapan? Ya Allah ya Rabb. Kalau tak ada orang berzina, aman kita. Pertanyaannya, antum semua tahu yang berzina itu banyak. Ini bukan bicara hanya satu tempat, satu daerah, tapi ini bicara seluruh dunia. Pertanyaan, di dunia ini ada nggak orang yang berzina hari ini? Banyak, tak terhitung. Pertanyaan, sudah dilakukan belum? Dari kita balik sampai hari ini, ada nggak orang yang berzina? Sudah dilakukan belum perintah Allah ini? Berdosa nggak tuh? Terus gimana cara menghapusnya? Nggak bisa diistighfari. Dosa ini nggak bisa dihapus istighfar, nggak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Mau 1000 rakaat itu Allah tidak akan menghapus kalau hukum ini tidak dijalankan. Sama seperti mengurus orang mati tadi itu. Ini sama hukumnya. Ada yang masih nampak surga tuh? Biasanya kajian di luar sana kan diiming-imingi surga terus. Dinina-bobokkan, disenangkan. Seolah-olah dengan kajian yang begitu, amalan yang dilakukan itu sudah dapat surga. Baca ayat ini tak nampak itu surga tuh. Bayang. Ini nggak bisa ditaubati, nggak bisa diistighfari. Bagaimana terhapusnya dosa ini? Harus sempurna pelaksanaannya. Sama seperti
mengurus jenazah tadi. Bagaimana gugur kewajiban itu sampai sempurna dilaksanakan? Kalau dikubur saja dia nggak sempurna, tidak gugur. Pakai kaki, tendang, masuk lubang, tutup. Gugur nggak? Tidak. Harus dimandikan, harus dikapani, harus disolatkan. Si parfum, pokoknya semua lah. Baru gugur. Ayat ini juga begitu. Perhatikan perintah keduanya. Perintah pertama itu apa? Seluruh kaum muslimin diperintahkan agar mendera tiap-tiap dari keduanya tadi itu 100 kali cambuk. Perintah keduanya apa? Wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillah. Perhatikan, ketika melakukan tadi itu, dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya untuk mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah. Tak boleh belas kasihan. Karena saudara ini pelan-pelan metodenya gitu, nggak bisa. Harus ikut standar syariah. Bagaimana cara mencambuk tadi itu? Tak boleh belas kasihan. Karena saudara, karena anak pejabat, karena ini dan seterusnya. Tak boleh. Perintahnya wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillah. Sudah selesai? Kalau kita nggak mau apa? Berat nih Ustaz. Bahas yang ringan-ringan aja Ustaz. Sholat, puasa gitu kan. Zikir, sholawat. Itu kan tenang ngaji Ustaz. Ini ayat ini bahas ngeri kan gitu kan. Terus kalau umat Islam nggak mau melaksanakan ini apa? Konsekuensinya. Perhatikan ayatnya. Lanjutannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian, kata Allah, masih memiliki iman kepada Allah dan juga hari akhir. Kalau nggak melaksanakan ini apa? Mahmud khulafahnya. Apa tuh? Apa gue? Itu yang itu. Berarti kalau tidak menjalankan ini, karena ada insarti ini. Ada syarat. Kalau syaratnya tidak dilakukan berarti tidak. Nah itu dia. Ngeri nggak ancaman dari Allah? Mau kita biarkan ayat ini? Mau kita lewati aja? Nggak usah kita kaji. Akan ketemu nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Kemudian apa ketika pelaksananya itu? Hukuman mereka itu wajib disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman. Banyak perintahnya dalam satu ayat ini. Nggak boleh di ruangan tertutup. Wajib disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman. Bayangin. Sudah kita laksanakan belum ayat ini? Berarti seluruh manusia di atas muka bumi ini berdosa. Bayangin. Setiap ada orang berzina, dia berdosa. Dari balik berapa umurnya hari ini? Semakin tua dia hidup, berarti semakin banyak dosanya, karena ini nggak bisa diamalkan. Bayangin. Masih kita berbangga-bangga dengan amalan kita. Ngabis. Dosa jenis kedua tadi sudah selesai gitu. Ini baru satu ayat. Masih sanggup? Sanggup kita lanjutkan, masih panjang nih. Ini apa ini? Gambar apa ini? Darah, berarti pembunuhan. Ayatnya apa itu? Ayat puasa? Woi, gagah kalau ayat puasa. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, gagah, berani dia menyampaikan ayat tadi itu. Menyeru orang puasa. Ini ada perintah yang sangat berat dari Allah.
Apa perintahnya? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan puasa, ya kan? Gagah perkasa nyampaikan. Cuma mundur 5 ayat tentang Qisas 1778. Sama nggak redaksinya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, sama-sama diwajibkan. Ini sudah dilaksanakan belum? Kenapa ini nggak dilaksanakan? Kan sama-sama kutiba, sama-sama wajib. Kenapa yang puasa dilaksanakan? Kenapa yang qisas tidak? Jadi Allah melanggar HAM gitu maksudnya? Antum mau ngomong Allah melanggar HAM gitu? Kurang ajar kan nih manusia. Kalau misalnya kita menawarkan ayat ini agar segera dilaksanakan, kemudian dia katakan, kan banyak hari ini kan, ayat ini katanya melanggar HAM. Berarti dia menuduh Allah itu telah melanggar HAM, karena ini perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Ini ayat radikal, Ustaz. Berarti menuduh Allah itu radikal. Nanti mau takut HAM atau takut sama Allah? Ya. Siapa yang diseru? Orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ada huruf ya, harfun nida, fungsinya munada. Memberikan seruan. Siapa yang diseru di sini? Orang-orang yang beriman. Sudah didatangi belum seruan ini? Berarti belum masuk orang yang beriman. Kan yang Allah seru orang yang beriman. Orang yang beriman akan datang mendatangi seruannya. Yang tidak datang, yang diseru, wahai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, tidak hai. Nggak ada panggilan dari Allah. Siapa yang mau mengkaji ini? Kenapa pas baca 183 itu gagah perkasa, pas baca ini Qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Apa Ustaz? Qisas. Apa itu Qisas? Qisas aja lah. Kita lewati aja kan. Berat. Nah ini ya. Yang diseru orang yang beriman. Berarti semua manusia tidak menjalankan ini berarti berdosa. Nah, ini gambar apa ini? Hah? Orang apa ini? Orang nak mencilok gambar. Jika ada orang mencuri, siapa yang berdosa? Tadi pertanyaannya, ada nggak orang pembunuhan di dunia ini? Ada, banyak. Satu orang saja itu dosanya sama seperti membunuh semua manusia di atas muka bumi ini. Dari kita balik sampai hari ini sudah berapa juta orang dibunuh dengan cara yang tidak hak. Mau masuk surga, surga isopo. Punya orang dalam memang. Cuman kerja balik, sholat, saum, ada uang, umroh, masuk surga. Surga sopo. Ada orang dalam memang bisa masuk surga. Itu dah ayat tadi itu. Gimana kita mau masuk surga? Kemudian kalau ada orang yang mencuri, siapa yang berdosa? Pasti jawabannya yang mencuri lah Ustaz. Apa pula? Kami ini orang soleh. Hidup kami aja di musola, di masjid, ya kan? Pengajian. Mana pula yang mencuri lah. Ngapa dia mencuri? Dia yang berdosa. Kita buka ayatnya. Seluruh umat Islam berdosa. Kenapa?
Ini ayatnya. Silakan baca surat Al-Maidah ayat ke-38. Wasariku wasariqatu faqta'u. Sama dengan fazlidu. Ada apa itu? Perintahnya kepada seluruh kaum muslimin. Faqta'u, ada waw dan alif sukun. Fi'il amar. Mukhatabnya orang kedua jamak. Yang diperintah seluruh umat Islam, kaum muslimin, agar faqta'u aydiyahuma. Sudah dilaksanakan belum? Motong tangannya. Ini. Bagi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jaza'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Ya. Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, sebagai siksaan dari Allah. Pertanyaannya, bisa nggak hukum ini diganti? Kayak yang pertama tadi itu, orang yang berzina kemudian diganti dengan penjara, bisa nggak? Orang yang membunuh kemudian dipenjara, mencuri dipenjara, kan semua hari ini diganti dengan penjara. Pertanyaannya, yang dipenjarain itu dihapus nggak dosanya? Sudahlah dipenjara, dosanya tak terhapus. Bayangin antum. Kira-kira orang jerah nggak berbuat tuh? Sudah dipenjara? Tidak. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya diajak diskusi oleh Polda. Nah, yang diskusi itu Wakapolda dan jajarannya, ya, Jenderal, Kombes, AKBP, ya kan? Dia jujur, dia katakan dia nangkap kejahatan, ya, pelaku narkoba itu, pemakai narkoba dia tangkap, ya kan? Kemudian dia penjara, direhabilitasi di dalam penjara. Rumah binaan dibina, kan gitu kan? Nah, itu kemudian mereka sudah mengeluarkan uang untuk biaya makannya di dalam, ya kan? Berapa tahun dia diponis? Kalau 5 tahun berarti dia harus menyiapkan makannya selama 5 tahun. Dia jujur katakan, begitu keluar dari penjara dia berhenti nggak makai? Naik pangkat, ditangkap makai, begitu keluar jadi pengedar. Ini yang ngomong dia loh ya, bukan saya. Ya. Bayangin ya. Tidak ada efek jera. Nah, ada yang nyabu narkoba, ya, kemudian baru keluar, ditangkap, ditahan, habis itu keluar, tak lama kemudian ketangkaplah lagi. Kenapa tidak hukuman itu tidak membuatnya jera? Justru semakin meningkat kejahatannya. Kalau dalam Islam, kalau dilakukan ini, wasariku wasariqatu faqta'u. Orang yang mencuri, laki-laki yang mencuri dan perempuan mencuri, perintahnya apa? Dipotong. Kalau dipotong tangannya, kira-kira mau nggak mencuri lagi dia? Kan misalnya dia mencuri, sekali dipotong tangannya sebelah kanan, mau nggak dia mencuri lagi? Kalau mencuri lagi dipotong tangan kiri, habis tangannya. Itu saja dia sudah tidak mau melakukan yang kedua kali. Kemudian hukuman sosial itu juga lebih berat. Orang akan tahu, Pak Joko pencilok, tangannya hilang sebelah. Gitu. Kalau hukuman dalam Islam begitu. Pelaku kejahatan, misalnya penodongan, jambret, begal, itu hukumannya itu disilang, dipotong tapi disilang. Kalau dia melakukan tadi itu begal, tangan kanan yang dipotong, kaki kiri dipotong, nyilang dia. Kalau tangan kiri berarti kaki kanan. Berarti kalau dia pernah begal sekali, tangannya hilang sebelah, kakinya hilang sebelah, kira-kira berani nggak dia melakukan lagi? Jadi mana yang lebih hebat? Hukum Allah atau hukum manusia? Makanya Allah katakan, apa hukmal jahiliyati yabghun?
Kita hari ini sulit mau aman, benar nggak? Kita pulang dari pengajian malam tempat yang gelap itu pasti khawatir. Khawatirnya terhadap apa? Sama setan atau sama manusia takutnya? Manusia kan? Nah, itu. Takut dibegal. Tapi kalau hukum Allah ini diterapkan, yang begal tadi itu disilang tangan sama kakinya, kalau itu berjalan, kira-kira ada nggak orang berani begal di jalan? Jadi kalau antum datang ke majelis kemudian motor rusak, taruh aja, nggak akan hilang pagi itu, tetap utuh dia pagi itu. Nah, inilah menjamin hukum Allah tadi itu, menjamin keamanan manusia. Karena memang hukum Allah itu menjaga manusia dari membuat kerusakan, membuat kemaksiatan. Tapi ketika hukum Allah tadi ini, ayat-ayat ini diabaikan, tidak diamalkan, maka pasti terjadi kerusakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Rusak semuanya. Tatanan kehidupan ini rusak. Ya. Bayangin, yang mencuri banyak nggak? Banyak. Itu pencuri kecil, pencuri besar tahu nggak? Siapa pencuri besar? Koruptor. Wah itu. Berapa kali dirajang dia itu tangannya? Nah, itu. Berani nggak dia korupsi? Akan berani. Hari ini koruptor kalau ketangkap apa? Jadi artis dia. Kena kamera dia ada, dadanya dada gini pula itu. Astagfirullah ya Allah ya Rabb. Iya kan? Kemudian tentang Islamophobia, atau ini disebut, jika banyak orang yang kafir, siapa yang berdosa? Nah, ini dia. Kalau ada orang kafir, siapa yang berdosa? Selama ini antum merasa berdosa nggak kalau ada orang kafir? Setelah ngaji di sini baru tahu. Ya dia ngapa? Dia kafir, Pak Ustaz. Kami ini Islam, kami soleh lagi. Kami anak musola, geng musola. Gitu. Musola. Orang kafir yang berdosa, ngapa dia kafir? Gitu. Kita buka ayatnya. Ya, jika ada orang kafir, jika banyak orang kafir, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Surat Al-Maidah ayat ke-38. Perhatikan ayatnya. Di awal sudah menghentak. Coba perhatikan ayatnya. Siapa yang anak pai? Siapa? Antum kan? Nah, yang antum kan? Pai kan? Hah? Hilmi siapa? Fahri Pai kan? Coba Fahri, gimana antum? Pahami ayat nih? Hah? Pernah nggak diajarkan di kampus antum ini? Kalau ada orang kafir, semua orang berdosa. Perhatikan ayatnya, di awal sudah menghentak, qatilu. Siapa yang diperintah? Kaum muslim, ada waw dan alif sukun. Qatilu, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin semuanya. Ini perintahnya kepada kaum muslimin. Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Bayangin, siapa yang diperintahkan? Wahai kaum muslimin, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Perintahnya langsung qatilu di awal. Nggak pakai basa-basi istilahnya gitu kan. Nah, ayat ini nggak perlu basa-basi dia, Allah. Kemudian apa lagi? Wala yuharrimuna ma haramallah wa rasuluh. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bayangin. Perintah yang pertama apa? Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir.
Perintah kemudian apa? Merangi kepada orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian apa perintah selanjutnya? Dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah. Wala yadinuna dinal haq. Bayangin. Minal ladzina utul kitaba hatta yu'tu jizyatu an yadin wa hum saghirun. Bayangin, ya. Perintahnya itu yang pertama adalah memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Pertanyaannya, bayar jizyah belum orang kafir nih kepada umat Islam? Bukan mereka yang bayar jizyah, tapi umat Islam yang dipalai terus, dipajak. Ya Allah, surat At-Taubah ayat ke-29. Banyak, Pak, perintah-perintah yang nggak pernah dibahas. Bayangin, ada berapa umat Islam, penduduk bumi ini berapa? 8 miliar. Umat Islam berapa? Ada pula. Umat Islam kurang lebih 2 miliar. Yang kafir berapa? 6 miliar. Kita ini nanggung dosa 6 miliar orang tadi itu. Bayangin antum, Ya Allah ya Rabb. Bangkrut. Di kedua udah bangkrut lagi. Kemudian apa? Tentang perang. Illa tamfiru yu'azzibukum azaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang. Illa tamfiru, siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Udah berangkat belum antum? Belum sempat. Sudah Pak Ustaz, di game. Gitu kan. Tahu kan? Berarti sering main game. Perintah ini lagi belum dilaksanakan. Niscaya Allah mengsiksa kamu dengan siksa yang pedih. Jadi kalau kita nggak mau perang, Allah akan menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ya Allah ya Rabb. Ya. Jika umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Nah, kita lihat ayatnya. Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Surat Al-Maidah 48 korinahnya itu 44, 45, 47. Lihat perintahnya ini. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Putuskan, maka putuskanlah semua perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Berarti ayat-ayat tadi itu sebagai pemutus perkara atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Ini perintahnya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Ya, menurut yang Allah turunkan, wala tattabi' ahwa'ahum. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa mereka itu? Yang mengganti hukum-hukum Allah, yang mengganti syariat Allah, itulah mereka. Jadi kita tidak boleh ngikut mereka tadi itu. Nah, ini ayatnya. Tak boleh mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, amma ja'aka minal haq. Apa korinahnya ayat ini?
Kalau nggak mau memutuskan perkara, nggak mau menjalankan hukum Allah, apa indikasi, apa korinahnya? Buka 4, 4, 4, 5, 4, 7. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kita pilih yang paling tegas saja. Barang siapa yang tidak mau memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ancaman dari Allah yang paling tegas. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Itu ancamannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana mau masuk surga ya Allah? Hitunglah. Ini gambar. Berapa dosa? Hitunglah dosa investasi kita. Itu baru beberapa ayat yang baru kita kupas. Nah, itu. Di Indonesia maupun dunia, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun berapa? Kasus pembunuhan berapa? Kasus pemerkosaan, berzinahan, kasus pencurian, kasus pemurtatan, kasus pembantaian umat Islam, dan seterusnya. Hitunglah dosanya tadi itu. Bangun tengah malam ada yang berbuat ini, salah satu ini dapat kiriman dosa. Bayangin ya Allah. Dosa investasi adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Padahal fardu kifayah itu mencakup 90% dari syariat Islam. Fardu kifayah itu mencakup 90% dari syariat Islam. Yang ditinggalkan manusia justru yang banyak. Yang 90% ditinggalkan, yang dikerjakan cuman 10%. Jadi taatnya cuman 10% hari ini umat Islam, kemudian menghayal mau masuk surga, berangan-angan. Maka kata Imam Hasan itu apa? Innal imana laisa bitahli wala bitamani. Imannya itu cuma sebatas lisan dan berangan-angan dia. Nah ini dia. Kenapa kita harus ngaji? Nah ini baru ngaji. Nah, selama ini antum yang ngaji di luar sana di masjid itu nggak pernah membahas persoalan ini, maka nggak tahu ini hukumnya apa sesungguhnya. Sedangkan fardu ain hanya 10%. Bayangin. Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Tidak bisa. Kecuali kewajiban itu sudah diamalkan dengan sempurna. Ya. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Ayat-ayat tadi itu bisa nggak diamalkan oleh individu atau kelompok? Tak bisa, justru tambah berdosa dia. Gimana Pak Ustadz nih? Awak mau ngamalkan ya Ustadz? Katanya suruh ngamalkan, masa nggak bisa diamalkan? Tak bisa. Karena tidak ada cambuk swasta, tidak ada kital swasta, yang ada kital negeri. Cambuk negeri maksudnya apa? Harus negara yang melakukan. Tak bisa. Hukumnya haram, hanya negara yang wajib melaksanakan. Lantas bagaimana? Apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Menggugurkan fardu kifayah ternyata apa ini? Inilah cuma dalilnya satu-satunya. Menggugurkan fardu kifayah. Rufi'a an ummati khoto'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Telah diangkat dosa atas umatku dari kesalahan, ketidaksengajaan, lupa dan keterpaksaan atas mereka. Jadi diangkat dosa tadi itu apa? Yang pertama ketidaksengajaan, nggak sengaja. Nah itu nggak berdosa. Jadi kalau kita melakukan tidak sengaja itu tidak berdosa. Begitu ketemu teman di jalan, assalamualaikum bro, mati dia, gua gitu kan, ditepuk, padahal mati, berdosa nggak itu? Tidak, itu namanya tidak sengaja. Kemudian lupa, berdosa nggak orang yang lupa? Tidak. Misalnya antum puasa, ya kan, makan 2 piring,
Iya kan? Puasa ini. Makan 2 piring. Oh, tambah kopi lagi, tambah rokok lagi kan? Udah selesai baru ingat. udah habis baru ingat. Puasa ya, astagfirullah. Puasalah lagi. Batal nggak puasanya? Enggak. Syaratnya dia lupa beneran, jangan pura-pura. Kalau pura-pura lupa tambah besar dosanya. Antum habis 10 piring kalau lupa beneran tidak dosa. Nah itu ya. Dan yang ketiga, terpaksa. Itulah contohnya tadi. Ada orang mati, kita pergi semua pulang, kemudian ada satu orang yang datang. Berupaya dia untuk menjalankan kewajiban, di tengah jalan dia mati. Itu namanya terpaksa. Itu ya. Jadi berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Jadi dosa kifayah hanya dituliskan kepada umat Islam yang hanya diam, yang tidak mau berusaha. Yang diam, dia akan mendapatkan semua dosa-dosa dari fardu kifayah yang ditinggalkan. Yang diam. Nah itu ya. Jadi berarti wajib ada amalan dakwah yang sungguh-sungguh. Hingga sampai kepada kategori terpaksa. Nah, ini. Jadi obatnya itu cuman satu, keterpaksaan melakukan perbaikan, melakukan penyadaran kepada umat, yaitu dengan dakwah. Cuman satu lah, harus sampai terpaksa. Nah, contoh malam hari ini kita ini sudah terpaksa, hujan-hujan kita datang. Inilah berharap semua dosa tadi itu gugur. Kalau berhenti besok, ini datang lagi dosanya. Terpaksa, terus dia lakukan sampai ajalnya sampai. Nah, itu ya. Bagaimana amalan dakwah yang sampai kategori terpaksa tadi itu? Nah, bagi seorang muslim mimpinya adalah amal wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayah. Jadi dakwah itu harus menyampaikan ayat-ayat tadi. Kalau dakwahnya kami ngajai sholat aja Pak Ustadz, gugur nggak? Tidak. Kami ngajai sodako aja Ustadz? Tidak. Kami ngajai umroh aja dakwahnya Ustadz, gugur nggak fardu kifayah tadi? Tidak. Harus konsentrasinya kepada tujuannya, sesuai dengan tujuan tadi itu, seruannya tadi itu. Ya, amalan wajib dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya wajib dalam berbentuk kutlah siasi atau kelompok politik. Amalnya dalam kelompok wajib, kemudian mengikuti aturan kelompoknya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata sudah hampir 2 jam. Yang 11 ya. Sebenarnya materinya masih panjang. Berarti mengkaji itu tidak bisa kita selesaikan sekali pertemuan. Berarti harus ada pertemuan lanjutan yang terus menerus sampai mati. Insya Allah akan kita bahas semuanya, bainama kulla halin wa haramin, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nanti seperti apa dakwahnya, bagaimana obatnya. Tadi ini istilahnya yang kita ungkap ini penyakitnya. Kalau Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya. Obatnya seperti apa? Maka harus datang ke kajian selanjutnya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, sebelum kita tutup nanti kita lakukan diskusi. Sebelumnya Al-Fakir kembalikan kepada Ustaz Irham. Betul.